Samsung Galaxy Fold 2 menurut gue HP second yang bener-bener underrated. Karena di harga segitu Galaxy Fold 2 punya spek yang sangat menarik dan kondisi second yang pretty much like new. So, mari kita langsung aja review si Galaxy Fold 2 di tahun 2021. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy Fold 2. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya sendiri kalian bisa beli di harga 1,4 juta yang untuk varian mulus dan batangan. Ini tuh yang punya RAM sebesar 4GB dengan internal storage sebesar 32GB yang pastinya itu single SIM dan support microSD expansion. Seperti biasa, kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Bunny suit, very nice. Tapi ya, untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Exynos 8 Core 2.2 GHz dengan layar 5,6 inci Super AMOLED HD display yang udah dibuild oleh Corning Gorilla Glass 3, IP68, ada fingerprint, udah Android 10 One UI 2, USB Type-C dan juga punya baterai sebesar 3000 mAh yang bisa fast charging sampai 15 watt. Dan untuk si desain dan displaynya sendiri, untuk build quality-nya ini pretty much masih sangat premium dengan glass back dan metal frame. Desain belakangnya ini ngingetin gue sama Galaxy S9. Terutama ini si penempatan fingerprint-nya guys, bisa kita lihat ini sama persis kayak si Galaxy S9. Dan ya, untuk pemakaian satu tangan sendiri, ini gue bisa bilang yang pastinya berkat layar yang super compact, hanya 5,6 inci, pemakaian satu tangan ini kerasa super nyaman dan sangat usable. Semua corner bisa dicapai dengan nyaman. Dan untuk si fingerprint-nya, tadi seperti gue bilang, posisinya di belakang sama persis kayak Galaxy S9. Dan untuk kecepatannya ini emang not the fastest, tapi ada satu yang paling penting, ini sangat akurat dan reliable. Penempatannya juga ini yang pastinya jauh lebih nyaman dibanding HP lain yang penempatannya super akurat di harga yang sama kayak XZ2 atau XZ3. So ya, untuk si NFC-nya sendiri guys, ini tuh posisinya ada di bawah logo Docomo, bisa kita lihat. Ini ngasih tau logo NFC. Dan gue bisa bilang ini untuk HP second yang pernah gue review, mau di range harga berapapun, salah satu HP yang scanning NFC-nya sangat-sangat responsif. So, kalau misalnya kita mau scan, bam, langsung immediately ngerespon, immediately nge-scan, coba lagi, immediately nge-scan, walaupun posisinya rada aneh, boom, tetap nge-scan guys. Saya, ini kalau bisa mau di rating, ini pretty much the best untuk HP second. Ini scanningnya sama kayak HP baru ya. Kalau mau di rating dari 0 sampai 10, ini pretty much 10 dari 10. Sangat impresif. Dan di HP ini juga ada LED notifikasi yang pastinya berwarna, posisinya ada di sebelah kiri, sebelah earpiece. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri, ini yang pastinya sudah pakai layar OLED, dan kualitasnya memang sangat bagus untuk harganya. Punya detail yang cukup sharp dengan warna yang khas HP Samsung, vibrant dan pop-up, dengan kontrasnya bagus dan juga viewing angle yang pretty much excellent. Kalau mau dibandingin dengan Xperia XZ2 yang pakai LCD yang pastinya jauh lebih baik di Galaxy Fold 2. Tapi memang kalau misalnya mau dibandingin dengan XZ3 yang udah pakai POLED, jauh lebih bagus di XZ3. Dan untuk si brightness-nya ini gue lumayan surprise, bisa terang banget. So, bisa kita lihat guys, ini di B-roll-nya, di pemakaian outdoor dengan sinar matahari itu bisa kita lihat super duper terik. Ini walaupun layar memang dengan sinar matahari tersebut kelihatan rada gelap, tapi overall ini masih sangat usable dan masih cukup kebaca tulisannya. Dibanding dengan XZ2, ini pretty much sudah nggak kebaca kalau di kondisi kayak gitu, tapi di kondisi kayak gitu di HP Fold, Galaxy Fold 2 ini masih sangat kebaca, which is pretty impressive. Dan yang terakhir untuk di segmen ini, touch delay-nya. Ini yang pastinya nggak ada juga seperti HP Samsung lainnya pernah gue review. Ini sama sekali nggak ada touch delay saat ngetik keyboard ataupun pas navigasi OS, semua kerasa responsif dan sangat-sangat smooth. Ya mungkin salah satu alasan besarnya juga ini gara-gara One UI itu atau One UI in general, memang ini menurut gue Samsung bener-bener huge improvement banget ya guys. Ingat kan masa-masa lalu Samsung pakai TouchWiz yang jelek banget, sekarang dia udah pakai One UI. Dan gue bisa bilang One UI ini bener-bener mature banget. Untuk HP skin menurut gue ini nomor 1 yang terbaik. Jauh lebih bagus daripada MIUI yang pastinya. Tapi ya, mari kita move on aja ke si kualitas audionya. Pertama mari kita bahas kualitas audio via headphone jack, karena yang pasti di HP ini masih ada headphone jack, nggak kayak di XZ2, dia tuh posisinya ada di bawah kanan. So ya, sebelum nyalain si headphone jacknya atau kalian mau dengerin lagu pakai headphone, jangan lupa nyalain Dolby Atmos ya guys. Dia itu ada di control center seperti biasa, ada di sini. Selalu nyalain Dolby Atmos kalau misalnya mau dengerin lagu, karena itu benar-benar ngaruh banget guys. Karena kalau misalnya pakai Dolby Atmos nyala, ini untuk harganya menurut gue sangat impresif.
Overall punya sound signature yang sangat warm, V-shape, dengan bass yang sangat punchy, vokal yang bassy dan jernih, gak nusuk, separasi instrumennya oke, dan juga soundstage yang bagus. Oh ya, mid-range-nya juga ini lumayan oke, walaupun memang berkat si V-shape-nya ini rada mundur daripada HP biasanya. Dan untuk si full volumenya sendiri ini bisa cukup keras, gue tes pakai headphone KOS Porta Pro seperti biasa, di volume 80% aja udah cukup keras untuk kuping gue. Dan untuk si speakernya, ini gue lumayan surprise banget. Walaupun dia tuh hanya mono dan penempatannya ini aneh banget guys. Dia tuh penempatannya bisa kita lihat nih, di sebelah kiri power button. Ini ngingetin gue sama kayak Galaxy A series tahun 2017, ada di sini juga posisinya sama persis. Tapi ya walaupun penempatannya lumayan aneh ini, tapi untuk si kualitasnya sendiri, untuk speaker mono menurut gue salah satu yang terbaik di harganya, atau even di kelas atas yang 2 kali lipat lebih mahal sekalipun lebih bagus. Overall punya suara yang high quality dengan detail vokal yang sangat sharp, detail, gak nusuk, dan juga punchy. Terus dia punya soundstage yang bagus untuk kelas mono speaker, dan juga overall sound signature ini lebih ke arah warm, jadi memang full volumenya juga ini bisa cukup keras tanpa ada distorsi. Pretty nice, tapi memang kalau bisa mau dibandingin dengan dual speaker yang pastinya kayak XZ2 atau XZ3 masih unggul di HP tersebut. Tapi untuk lebih detailnya di speaker tesnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin kualitasnya lebih detail. Check it out guys. Next. Next, kamera quality. So, quick aja guys, ini kamera belakangnya 16 megapiksel, kamera depannya juga sama 16 megapiksel, kamera depannya bisa nge-record sampai 1080p 30 fps sama kayak kamera belakangnya. Dan untuk si kualitas kamera belakangnya ini gue cukup surprise banget. Karena kirain gue tuh ini bakal mediocre kan di harga segini, terus HP kayak entry level, gue kira bakal mediocre, tapi ternyata ini surprisingly, it's pretty nice guys. Dia punya detail yang surprisingly sangat sharp dengan dynamic range yang bagus, kontras juga cukup oke, terus dia punya warna yang hidup dan vibrant. Kalau mau dibandingin dengan HP flagship di harga yang sama sekalipun kayak XZ2 atau XZ3 yang technically punya sensor dan chipset yang lebih bagus, ini gue bisa bilang fotonya bisa bersaing. Dan kalau mau dibandingin dengan HP zaman sekarang yang harganya lebih mahal kayak Redmi 10 yang 2 juta 3 jutaan, ini menurut gue sedikit lebih bagus di Samsung Galaxy 10, terutama dari si overall gambarnya yang kerasa lebih clear. Ya cuma memang sayangnya walaupun foto di siang hari bagus, sayangnya foto low light di Galaxy Fold 2 kurang bagus walaupun dia ada dedicated night mode. Gambar masih kelihatan cukup gelap dengan detail yang rada soft dan noise yang lumayan banyak. Tapi at least untuk warnanya sendiri ini masih kelihatan cukup hidup. Cuma untungnya ini foto selfie-nya gue bisa bilang untuk harga 1,4 juta salah satu yang terbaik. Overall gambar punya detail yang super sharp dengan warna yang hidup dan kontras yang bagus. Terus juga ini foto dengan backlight yang terang juga masih bisa fokus ke subjeknya, yang banyak banget HP zaman sekarang itu rada struggle di kondisi tersebut, which is pretty nice. Untuk video recording ini kamera belakang seperti gue bilang bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps, so ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 1080p 30 fps. Seperti biasa kita coba stabilisasi, jalan kaki simple. Ganti lighting jadi rada gelap. Fokus kelihatannya cukup oke, kita coba ke daun. Oke, lumayan oke. Batang lumayan bagus. Tangan fokus walaupun rada loading tapi lumayan akurat dan lumayan reliable. Dynamic range-nya dan ya overall kalian bisa lihat gimana kualitas audionya dan juga stabilisasinya. Nice. Next, mari kita move on ke si gaming performance-nya. Dia itu pakai chipset Exynos 8 core 2.2 GHz, dan untuk lebih tepatnya gue kurang tahu, jadi kalau misalnya kalian tahu mungkin bisa komen di bawah ini Exynos berapa lebih tepatnya. Tapi ini pretty much chipset entry level atau mid range. Dan untuk si gaming performanya sendiri memang ini Galaxy Fold 2 bukan untuk gaming, gak kayak Shark R2 atau XZ2. Cuma kalau kalian masih mau buat main game kayak medium, kayak misal PUBG atau Punishing Gray Raven, ini masih lumayan bisa kok.
Bisa kita lihat ini gue coba main Punishing Grey Raven di settingan medium. Gameplay masih cukup smooth dengan minimum stutter dan FPS-nya juga lumayan oke sekitar 30 FPS-an. Oh ya, HP-nya juga ini nggak cepet panas guys, walaupun main game lama mungkin berkat si chipset yang efisien. Dan untuk main game rhythm ini kayak Bandori atau Love Live ini gue bisa bilang sangat nyaman banget di Galaxy Field 2. Main Bandori bisa kita lihat ini di difficulty tinggi sekalipun gue nggak ngerasa ada touch ataupun audio delay sama sekali. Overall, setara experience-nya kayak main game rhythm kayak di Apple, Huawei, dan HP Google. Very nice. Dan untuk si UI experience-nya ini kalau misalnya kita ke settings, terus kita all the way to the bottom ke about phone, di sini bisa kita lihat Samsung Galaxy Field 2 ini softwarenya sudah di Android 10 dengan One UI version 2.0. Security level juga ini lumayan cenderung baru, bisa kita lihat bulan Juli 2021. Cukup oke lah ya untuk HP second di harga segini. Kalau mau dibanding dengan HP lain kayak X2 atau R2 ini jauh lebih up to date dibanding HP tersebut. Tapi untuk day-to-day usage-nya sendiri, ini sebenarnya masih lumayan smooth dan konsisten berkat si OS One UI-nya yang sangat mature dan sangat optimize, gak kayak MIUI. Multitasking masih usable dan navigasi di dalam aplikasi masih cukup smooth dan lumayan enjoyable. Satu kelemahan mungkin hanya dari launching aplikasi ini aja yang loadingnya tuh kerasa memang lebih lama daripada HP second lain di harga yang sama. Tapi selain itu menurut gue ini masih cukup solid UI experience-nya. Dan untuk si DRM infonya, kalau bisa kita ke DRM info, karena ini HP Samsung, jadi yang pastinya sudah di Widefine L1. Jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service-nya bisa sampai resolusi paling tinggi. Cuma sayangnya memang belum ada support HDR. By the way, buat yang nanya, ini layarnya masih 60Hz ya. Belum 90Hz ya pastinya. So, last but not least, battery life-nya. Ini punya baterai yang memang cukup kecil di tahun 2021, 3000 mAh baterai aja, tapi bisa support fast charging sampai 15 watt. Dan untuk ketahanan baterainya ini untuk baterai yang kapasitasnya lumayan mini, ini lumayan impresif di tahun 2021 sekalipun. Dengan pemakaian gue yang enteng, seperti biasa, hanya sosial media dan nonton YouTube atau video, Galaxy Field bisa tahan 1 hari atau sampai 1,5 hari sekalipun. Dengan screen on time bisa kita lihat nih, sekitar 7,5 jam. Yap, jauh di atas HP bekas lain di harga yang sama. Charging speed-nya juga ini gue bisa bilang sangat impresif. Gue nge-charge dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu 1 jam 29 menit atau lebih tepatnya 1,5 jam. Sangat cepat untuk HP di harga segini. Dan dari 20% itu mau ke 80% hanya butuh waktu di bawah 1 jam. So ya mungkin cuma segitu videonya. Dan untuk si konklusinya sendiri, menurut gue Samsung Galaxy Field 2 di harganya yang cuma 1,4 jutaan, di tahun 2021 sekalipun, ini bisa jadi HP yang paling kerasa kayak HP baru. Gak cuma itu juga, ini punya fitur yang menurut gue masih solid banget even di tahun 2021. Karena di harganya yang segitu tuh dibanding HP lain menurut gue, Galaxy Field tuh punya build yang sama premium kayak X2, kualitas audio dan speaker yang solid banget, kualitas kamera yang surprisingly bagus, layar yang masih high quality dan juga battery life untuk kelas HP second yang terbaik di harganya. Oh iya, jangan lupa juga ini softwarenya masih lumayan up to date dibanding HP lain di harga yang sama. Cuma memang ada satu kelemahan besar yang pastinya dari HP ini, yaitu dari chipsetnya yang jauh lebih lemah dibanding HP second lain di harga yang sama kayak X2, X3, atau Sharp Aquos R2. Buat para gamer yang pastinya gue nggak rekomen banget Galaxy Field 2, ini jauh lebih lemah dibanding HP ketiga tersebut. Tapi kalau kalian bukan mobile gamer, gue sebenarnya lebih prefer ini daripada HP tersebut. Kali ini kerasa lebih baru dan kerasa lebih future proof. So ya, gue lebih rekomen HP ini daripada HP yang tadi gue bilang kalau misal kalian bukan gamer hardcore. So ya, kalau misal kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi, dan juga kalau misal kalian ingin wallpaper ini juga gue udah taruh di deskripsi. Tapi mungkin cuma segitu aja guys videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau different kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another full review. I'll see you soon.